Selamat malam pada adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini kita akan lanjut lagi ke materi di bab 4. Masih dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Jadi di malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan di mana di minggu lalu kita sudah bahas tentang persediaan sampai dengan bagaimana kita menghitung persediaan dengan menggunakan metode fisik dan metode perpetual atau metode buku. Nah, di malam hari ini saya akan jelaskan kepada Anda tentang metode penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, kemudian nanti ada utang biaya dan piutang pendapatan. Itu ada 4 materi yang akan kita bahas di malam hari ini. Oke. Jadi saya mulai dulu untuk biaya dibayar di muka. Nah, jadi mungkin Anda sudah pernah dengar juga ya tentang biaya dibayar di muka. Jadi biaya dibayar di muka ini adalah biaya yang kita bayarkan untuk beberapa periode di masa yang akan datang. Jadi, biaya ini sebenarnya secara nature atau secara aslinya ini merupakan akun piutang gitu ya. Jadi samalah kayak misalnya, Anda membayar sewa, misalnya sewa rumah ataukah sewa kos-kosan untuk setahun di depan, seperti itu. Jadi Anda sudah bayar dulu, kemudian baru Anda menikmati kos-kosan tersebut gitu ya. Jadi itu namanya biaya dibayar di muka. Dan itu merupakan bagian dari akun piutang. Jadi karena merupakan bagian dari akun piutang, maka akun biaya dibayar di muka ini letaknya adalah di sisi aktiva di laporan neraca seperti itu. Oke. Nah, dibedakan ya antara biaya dibayar di muka dengan biaya atau beban. Jadi biaya dibayar di muka ini bukan merupakan bagian dari laba rugi, tapi dia merupakan bagian dari akun neraca, karena dia sebenarnya adalah piutang, seperti itu. Oke. Nah, hal yang paling sering kita temui ketika kita mendengar biaya dibayar di muka ini adalah untuk, mencatat transaksi misalnya pembayaran asuransi gitu ya. Jadi kalau asuransi itu kan biasanya seperti itu. Jadi asuransi itu biasanya kita bayar di depan terlebih dahulu, baru kemudian kita menikmati manfaat asuransinya. Di mana-mana asuransi seperti itu ya. Jadi contohnya adalah, misalnya di sini ada perusahaan ABC melakukan pembayaran atas asuransi kesehatan pegawainya di tanggal 1 Agustus 2020 senilai 120 juta. Di mana asuransi ini berlaku selama 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Jadi dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Itu selama setahun ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana pencatatan untuk transaksi ini gitu ya. Bagaimana pencatatannya? Jadi, pencatatan pertama adalah yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda melakukan pembayaran asuransi. Jadi ketika dibayar di tanggal 1 Agustus 2020 senilai 120 juta, jurnalnya itu adalah biaya dibayar di muka, biaya dibayar di muka pada kas atau pada utang. Itu terserah ya. Jadi kalau dibayar tunai itu pada kas, tapi kalau dibayar secara kredit itu pada utang, seperti itu. Jurnalnya adalah biaya dibayar di muka pada kas sebesar 120 juta. Karena anggapan saya asuransi ini dibayar secara tunai, seperti itu. Nah, kemudian itu ketika dibayar. Kemudian pertanyaannya adalah, "Pak, kemudian apa yang harus kita lakukan atas akun biaya dibayar di muka ini? Apakah kita, diamkan aja seperti itu, Pak, sampai dengan setahun ataukah kita harus melakukan penyesuaian setiap bulannya?" Oke ya. Jadi jawabannya adalah kita harus melakukan penyesuaian setiap bulannya. Kenapa disesuaikan, Pak? Itu pertanyaannya kemudian. Nah, kenapa disesuaikan? Karena memang, eee, biaya asuransi ini kan sudah kita gunakan manfaatnya atau sudah kita terima manfaatnya setiap bulan gitu ya. Jadi kalau sudah kita terima manfaatnya setiap bulan, atau sudah kita terima istilahnya, manfaatnya atau pendapatannya, kalau kalau kita bilang sering manfaat itu sebagai pendapatan gitu ya, karena kita sudah terima manfaatnya, maka dari sanalah sudah timbul yang namanya biaya gitu. Nah, jadi setiap, akhir bulan sampai dengan periode 1 tahun ini berlalu, nantinya setiap bulan akan diadakan penyesuaian atas biaya asuransi dibayar di muka ini. Di mana penyesuaiannya itu kita sesuaikan ke akun biaya asuransi gitu ya. Jadi biaya asuransi itu saya tegaskan sekali lagi bahwa biaya asuransi ini berbeda dengan biaya asuransi dibayar di muka. Kalau biaya asuransi ini merupakan bagian dari akun laba rugi, atau orang sering bilang biar nggak bingung deh, jangan pakai kata biaya, tapi pakai kata beban. Beban asuransi gitu ya. Jadi kalau beban asuransi ini merupakan bagian dari laba rugi,
Sedangkan yang tadi biaya asuransi dibayar di muka merupakan bagian dari neraca, seperti itu. Oke, jadi jurnalnya adalah setiap akhir bulan itu kita sesuaikan. Setiap akhir bulan kita sesuaikan dengan cara kita bebankan dia ke beban asuransi. Nilainya berapa, Pak? Itu tergantung dari, nilai awalnya. Kalau di soal ini kan nilai awalnya adalah 120 juta. Karena dia dibebankan selama setahun atau selama setahun, masa atau jangka waktu dari asuransi ini, maka setiap bulannya itu akan dibagi 12 gitu ya, jadi 10 juta setiap bulannya. Dan seperti inilah jurnalnya dia, seperti itu. Oke, ini setiap bulan, sampai ini dibuat setiap bulan sampai dengan asuransi itu selesai masa manfaatnya, yaitu di tanggal 31 Juli 2021. Nah, saya buat di sini jurnal ini dibuat setiap bulan sampai dengan biaya asuransi dibayar di muka tersebut habis disesuaikan di tanggal 31 Juli 2021. Itu untuk biaya dibayar di muka. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah untuk pendapatan terima di muka. Nah, kalau pendapatan terima di muka ini, secara konsep sebenarnya sama aja dengan biaya dibayar di muka, cuma kalau tadi kan namanya biaya dibayar di muka kita bayar dulu ke orang lain. Tapi kalau pendapatan diterima di muka, kita terima pendapatan itu dari orang lain gitu ya. Jadi kalau pendapatan terima terima di muka ini, kita sudah menerima, uangnya, tapi kita belum memberikan, manfaatnya atau barangnya kepada orang tersebut. Jadi sama kayak kalau dilihat secara nature sebenarnya pendapatan terima di muka ini kan utang ya. Jadi contohnya misalnya paling gampang, eee, di Indomaret misalnya kan tuh Anda sering lihat ada mesin ATM gitu ya. Entah di dalam Indomaretnya ataukah di luar Indomaret itu sendiri. Nah, kalau di luar Indomaret biasanya sistemnya adalah sewa. Jadi, bank itu menyewa tempat parkir dari Indomaret itu untuk meletakkan mesin ATM-nya. Nah, biasanya kalau menyewa tempat itu kan pasti membayar. Nah, pembayarannya biasanya dilakukan dalam waktu setahun untuk ke depannya gitu ya. Jadi biasanya biasanya disewa setahun dan itu dibayar di depan, biasanya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka kan Indomaret ini sudah menerima pendapatan itu setahun di depan. Padahal dia belum memberikan, manfaat kepada bank itu dengan menyewakan, tempat parkirnya gitu ya. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka itu merupakan pendapatan diterima di muka bagi pihak Indomaretnya. Sebagai contoh di sini misalnya ini ada toko ABC, jadi saya mungkin bilang nih toko Indomaret itu menyewakan sebagian dari tempat parkirnya untuk mesin ATM. Ada satu bank yang menyewa dan membayarkan sewa untuk 1 tahun ke depan dengan harga sewa 12 juta. Kemudian pembayaran ini dilakukan di tanggal 1 Januari 2021 dan sewanya akan berakhir di tanggal 31 Desember 2021. Bagaimana pencatatan dari transaksi tersebut? Itu pertanyaannya. Nah, eee, caranya adalah pertama ketika kita sudah tahu bahwa Indomaret ini menerima pendapatan terima di muka, kita lihat dulu berapa sih pendapatannya dia. Oh, ternyata pendapatannya dia adalah sebesar 12 juta. Itu selama setahun. Jadi setiap bulannya itu, nanti ada penyesuaian sebesar 1 juta rupiah, itu pasti gitu ya. Nah, sekarang untuk pencatatannya gimana? Nah, untuk pencatatannya adalah kita catat dulu pada saat dia nerima uangnya itu. Terima uang 12 jutanya, si Indomaret ini atau si toko ABC ini. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka, itu jurnalnya dia. Kenapa gini jurnalnya, Pak? Oke, karena gini, karena ketika kita nerima uang itu pasti sisi debitnya kan pasti kas atau bank gitu ya, karena kita menerima uang di sana. Kemudian di sisi kreditnya adalah pendapatan terima di muka atau kita sering bilang itu sebagai utang gitu ya. Makanya, utang itu kan saldo normalnya adalah di sisi kredit. Jadi kalau dia bertambah sisi kredit, maka pendapatan diterima di muka itu kita catat di sisi kredit sebesar 12 juta. Itu pada saat kita menerima pendapatannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, "Pak, kemudian di setiap bulannya itu jurnalnya gimana, Pak, untuk menyesuaikan pendapatan ini?" Karena kan setiap bulan kan kita sudah memberikan manfaat. Karena sudah memberikan manfaat, berarti kita sudah boleh mengakui pendapatan di sana. Oke, atau utang kita itu berkurang gitu ya. Nah, jurnalnya adalah, kita setiap akhir bulan jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Jadi, nantinya pendapatan diterima di muka ini akan habis setiap bulannya gitu ya, karena sudah disesuaikan. Ini kan sisi kredit, ini sisi debit. Setiap bulan nanti akan disesuaikan 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai dengan nanti di tanggal 31 Desember saldo dari, pendapatan terima di muka ini akan menjadi nol kayak gitu ya. Nah, jurnal itulah pendapatan terima di muka pada pendapatan.
Atau kalau kita mau lebih detailnya pendapatan apa, Pak? Pendapatan sewa gitu ya. Itu dia. Tanggal 31 Januari 2021. Setiap bulan bikin seperti ini, terus setiap akhir bulan. Oke, itu dulu untuk, 2 akun ini, biaya dibayar di muka dan pendapatan terima di muka. Sekarang kita lanjut ke akun berikutnya, yaitu untuk akun utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar dan piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Nah, ini sebenarnya sih mudah ya, Anda sering mengalaminya dan juga, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi contoh utang biaya ini misalnya adalah utang gaji. Jadi kalau utang gaji itu kan biasanya kita kerja dulu, baru kemudian kita dibayarkan gajinya. Nah, kalau misalnya gaji itu dibayarkan di awal bulan, biasanya itu merupakan, gaji untuk bulan sebelumnya, tapi memang pembayarannya baru dilakukan di awal bulan. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka seharusnya kan beban gaji itu dicatat di bulan ketika pegawai itu bekerja gitu ya. Misalnya nih, gaji bulan Januari, dibayarnya itu di awal Februari. Jadi sebenarnya di bulan Januari kan kita sudah harus mencatat beban gaji itu. Tapi memang pembayarannya saja yang baru terjadi di bulan Februari. Oke. Jadi seperti gimana Pak cara mencatatnya? Itu pertanyaannya ya. Jadi misalnya nih, perusahaan ABC itu membayarkan gaji kepada karyawannya di setiap awal bulan, di mana di tanggal 1 Februari 2021 perusahaan ABC membayar gaji sebesar 60 juta, membayar biaya gajinya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pencatatan atas transaksi pembayaran gaji ini? Oke. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi sebenarnya beban gaji ini merupakan beban gaji untuk periode tahun atau bulan Januari 2021. Tetapi memang pembayarannya baru dilakukan di bulan Februari. Sehingga seharusnya di bulan Januari perusahaan ABC itu sudah mencatat beban gaji tersebut. Sehingga jurnalnya menjadi seperti ini. Jadi ketika di akhir bulan, kita sudah harus membebankan biaya gaji itu ya. Karena kan biaya gaji itu merupakan biaya gaji bulan Januari. Maka di bulan Januari itu harus dibebankan dia. Jadi tanggal 31 Januari kita bebankan biaya gaji atau beban gaji, kita bikin sini beban ya, beban gaji pada biaya yang masih harus dibayar, itu jurnalnya. Biaya yang masih harus dibayar. Biaya apa? Biaya kalau kita mau bikin detailnya biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar 60 juta. Itu jurnalnya dia. Oke. Kemudian ketika dia dibayarkan di tanggal 1 Februari 2021, oke. Ini kan sebenarnya biaya gaji yang masih harus dibayarkan utang ya, itu utang. Jadi ketika dibayarkan berarti kan utangnya berkurang. Jadi jurnalnya adalah kita balik dia, biaya gaji yang masih harus dibayar pada pada apa? Pada kas. Ya, karena kan kita bayarkan secara tunai nih, pada kas. Itu jurnalnya ketika dia dibayarkan. Oke. Kemudian piutang pendapatan di sini ada pendapatan yang masih akan diterima. Jadi maksudnya gimana Pak, pendapatan yang masih harus diterima? Jadi kalau tadi kan utang biaya itu adalah biaya yang masih harus dibayar. Jadi biaya itu sudah benar-benar terjadi, tinggal kita bayarkan aja. Nah, kalau piutang pendapatan ini, pendapatan itu sudah pasti akan terjadi, cuma belum dibayarkan saja, itu perbedaannya dia. Oke, cuma belum dibayarkan saja. Jadi sebenarnya secara konsep itu merupakan kebalikan dari utang biaya, ya. Jadi, contohnya gimana Pak? Contohnya adalah misalnya kita menyewakan barang nih kepada suatu customer. Misalnya nih ada penyewaan mobil gitu ya. Jadi sewa mobil itu kan ada nih perusahaan yang bisa menyewakan mobil. Jadi contohnya kayak di Sanur tuh saya lupa namanya apa. Jadi perusahaan itu menyewakan mobil kepada perusahaan-perusahaan lain, misalnya kepada bank gitu ya, kepada perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi tempat rental mobil ini menyewakan kepada perusahaan-perusahaan. Di mana biasanya perusahaan-perusahaan yang menyewa itu, mereka nyewanya itu nggak sebulan gitu ya, nggak 2 bulan atau 3 bulan, tapi biasanya setahun gitu. Nah, ketika mereka nyewa setahun itu, terkadang mereka itu tidak membayarkan setahun di depan, tapi mereka kontrak selama setahun, tapi dibayarkan setiap bulan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, ketika dibayarkan setiap bulan, mereka membayarnya pun nggak di bulan yang bersangkutan. Misalnya nih, mereka sewa untuk bulan Januari, misalnya sampai dengan Desember. Ketika dia sudah menggunakan di bulan Januari, mereka baru bayar di awal bulan Februari. Biasanya kayak gitu dia. Biasanya nih, sistemnya kayak gitu. Jadi, dibayarnya di bulan berikutnya. Nah, ketika dibayar bulan berikutnya, kita dalam posisi sebagai
perusahaan yang menyewakan kendaraan itu kan harus mengakui pendapatan di bulan yang bersangkutan. Jadi misalnya mobilnya disewa di bulan Januari, tapi baru dibayarkan bulan Februari. Jadi di bulan Januari itu kita sudah harus mengakui pendapatan di sana. Kita sudah harus mengakui pendapatan sewa, tapi memang uangnya belum kita dapatkan di bulan Januari, baru kita dapatkan di bulan Februari kayak gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi gimana jurnalnya, Pak? Jadi misalnya contohnya nih perusahaan ABC menyewakan kendaraan kepada Bank Niaga selama setahun dengan nilai sewa sebesar Rp2.000.000 per bulan. Oke. Kemudian Bank Niaga ini membayar sewa kendaraan di bulan Januari sebesar 2 juta itu di awal bulan Februari. Pertanyaannya adalah bagaimana pencatatan ini dilakukan. Jadi, kita lihat dulu kapan sih terjadi pendapatan ini. Sebenarnya pendapatan ini kan terjadinya di bulan Januari ya, tapi baru dibayarkan di bulan Februari kayak gitu. Jadi di akhir bulan Januari itu kita harus mencatat pendapatan ini. Jurnalnya adalah pendapatan yang masih akan diterima, oke, sebesar 2 juta pada pendapatan sewa, itu jurnalnya dia. Pada pendapatan sewa itu jurnalnya. Jadi ini merupakan piutang, piutang pada pendapatan sewa. Kalau tadi kan beban pada utang, tapi kalau di sini piutang pada pendapatan sewa. Sebesar 2 juta itu di akhir bulan Januari. Nah, di tanggal 1 Februari ketika sewa itu dibayarkan, jurnalnya adalah kas pada pendapatan yang masih akan diterima. Ini tinggal dibalik aja jurnalnya kayak gitu. Ini tinggal dibalik aja ya. Jadi sama ini sebenarnya akunnya adalah piutang pada pendapatan sewa, kemudian ketika dibayarkan adalah kas pada piutang atau kas pada pendapatan yang masih akan diterima sebesar Rp2 juta. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya 4 materi ini cukup mudah dan sering Anda alami dalam kehidupan sehari-hari, cuma mungkin Anda belum paham bagaimana mencatatnya saja gitu ya. Jadi inilah cara untuk mencatatnya. Nanti setelah ini akan saya berikan Anda soal yang harus Anda kerjakan. Jadi ditonton dulu video ini. Apabila ada yang kurang paham atau Anda kurang mengerti, silahkan tanyakan kepada saya. Kemudian untuk melatih diri Anda untuk memastikan apakah Anda sudah paham dengan materi ini, saya juga berikan dua buah soal yang harus Anda kerjakan. Oke. Jadi sekian materi yang bisa saya sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga bisa menambah ilmu akuntansi Anda. Selamat malam.